Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah perusahaan ada dua orang pekerja bernama Fadil dan Tommy. Keduanya diberikan tugas untuk menyelesaikan presentasi ke klien oleh atasan mereka. Waktu seminggu yang diberikan untuk mempersiapkan presentasi digunakan dengan baik oleh Fadil. Ia sibuk mempersiapkan bahan presentasi, bahkan tak jarang ia terjun langsung untuk melakukan riset lapangan, dan lain halnya dengan Tommy. Merasa waktunya masih lama, ia pun mengerjakan dengan bermalas-malasan, dan waktunya akhirnya habis untuk bermain game, bicara, berdiskusi, berbincang-bincang dengan rekan kerja. Dan melihat Fadil yang sibuk bekerja, tidak lantas membuat Tommy semangat mengerjakan tugasnya, karena ia merasa itu hal yang dianggap mudah dan sudah biasa ia lakukan. Karena kemalasannya, Tommy baru mulai mengerjakan tugas presentasinya itu dengan terburu-buru. Waktu yang tersisa hanya tinggal 2 hari. Dan melihat banyak yang belum selesai, ia pun mulai tergesa-gesa mencari bantuan teman-temannya. Sayangnya, teman-temannya itu sudah disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sampai tiba waktu tugas diserahkan kepada atasannya, Tommy belum juga mampu merampungkan presentasinya karena ternyata masih banyak hal atau bahan yang belum ia miliki. Dengan materi seadanya, Tommy pun terpaksa menyerahkan presentasi tersebut. Dengan percaya diri, Fadil melakukan presentasi di depan klien dengan maksimal dan hasil yang sangat amat memuaskan. Ia pun mendapatkan pujian dari atasannya karena sudah mempersiapkan presentasi dengan baik. Sedangkan Tommy, ia harus menanggung malu sebab ia harus menghadapi kekecewaan klien yang juga dimarahi oleh sang atasan atas presentasinya yang buruk. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tommy hanya bisa menerima konsekuensi akibat kemalasannya tersebut. Sedangkan Fadil bisa tersenyum puas karena ia merasa sudah meraih keberhasilannya atas apa yang sudah menjadi ketekunannya. Kalau kita lihat dari cerita tadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kemalasan itu tidak akan membawa kebaikan. Tidak juga untuk diri sendiri, tidak juga untuk orang lain. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kemalasan? Bagi saya pribadi, hal itu bisa terjadi karena satu dan lain hal. Mulai dari tidak adanya motivasi hidup, tidak memiliki tujuan hidup, tidak tahu bahkan harus berbuat apa, dan juga mungkin takut akan kegagalan. Dan jika rasa malas itu datang, cara yang paling sederhana bagi saya adalah bergerak untuk melakukan sesuatu yang sangat amat dekat dan ada di sekitar saya. Karena memang selalu akan ada hal yang dapat kita lakukan, dan tentu saja bermanfaat untuk diri saya sendiri juga. Selain itu, berpikir positif. Jangan biarkan dikuasai oleh pikiran-pikiran yang sepenuhnya negatif, sehingga mempengaruhi kehidupan kita dan menimbulkan rasa malas. Kata gagal juga bisa menyebabkan kemalasan. Banyak orang yang tidak siap mengambil resiko karena takut akan kehilangan apapun yang ada dalam hidupnya. Padahal kalau saja kita berani mengambil sebuah resiko, maka kita tahu kita akan merasakan bagaimana rasanya mencoba, berupaya meskipun akan gagal pada akhirnya. Tapi hal itu akan menjadi motivasi untuk kita mencoba kembali dan bangkit kembali. Memberikan reward kepada diri sendiri menjadi penting ketika kita mampu melawan rasa malas, sebab tanpa disadari, reward terbesarnya adalah kesadaran bahwa ada sesuatu yang dilakukan dan diupayakan untuk dituntaskan. Nilai ini menjadi sangat amat penting sebab dia menjadi motor untuk terus bergerak dan kembali merasakan termotivasi untuk terus bertumbuh. Kemalasan adalah musuh terbesar hampir sebagian besar orang. Karena kemalasan tidak hanya akan merusak kehidupan, tapi juga membuat hidup kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Dan ingat, Allah membenci orang sehat yang menganggur, tidak berada dalam kesibukan dunia, dan tidak pula sibuk dalam urusan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.